Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kepada siapakah Anda meminta berkat dan kebaikan? Sewaktu seorang pengagum memberikan pujian kepada Yesus dengan menyebut bundanya berbahagia atau terberkati, Yesus tidak menolak pujian itu karena yang diucapkan oleh perempuan itu adalah kebenaran. Ucapan bahagianya, yang juga berarti ucapan berkat, mengandung kalimat yang ada pada Kidung Maria. Semua keturunan akan menyebut aku yang berbahagia. Lukas bab 1 ayat 48. Yesus menambahkan pada kalimat pujian perempuan itu penunjukan bahwa sumber semua kebahagiaan sejati adalah kesatuan dengan Tuhan dalam hati, pikiran, dan kehendak. Maria dengan kerendahan hatinya menyerahkan dirinya kepada rencana Tuhan yang penuh mujizat untuk inkarnasi anak satu-satunya, Sang Sabda yang menjadi daging dalam rahimnya, dengan mengatakan, "Aku ini hanyalah hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut kehendak-Mu." Lukas bab 1 ayat 38. Maria mendengar sabda yang diucapkan oleh malaikat dan ia mempercayai sabda itu. Saudara-saudari yang terkasih, pada bagian lain Lukas bab 8 ayat 21, Yesus mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kehendak Allah adalah sahabat dan anggota keluarga Allah, putra dan putri yang telah ditebus oleh darah Kristus. Mereka sungguh diberkati karena mengenal Tuhan secara pribadi, dan mereka menemukan sukacita dalam mendengar dan mentaati firman-Nya. Tujuan hidup kita, alasan yang sangat mendasar mengapa kita diciptakan adalah untuk bersatu dengan Allah. Kita diciptakan untuk Allah dan hati kita tak akan tentram sampai beristirahat di dalam Dia. Mereka yang mengikuti Yesus Kristus dan yang mencari kehendak Allah masuk ke dalam keluarga baru, sebuah keluarga orang kudus di bumi dan di surga. Yesus mengubah urutan hubungan dan menunjukkan bahwa kekerabatan yang sejati bukanlah hanya masalah daging dan darah. Pengangkatan sebagai anak-anak Allah mengubah semua hubungan kita dan membutuhkan tatanan baru kesetiaan kepada Allah dan kerajaan-Nya. Maka menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita selalu haus dan lapar atas firman Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang anak laki-laki kurus berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh di punggungnya. Melihat itu, seseorang berkomentar prihatin, "Kasihan kau nak, bebanmu pasti berat." Tetapi anak itu menjawab secara spontan, "Dia bukan beban, Pak. Dia ini saudaraku." Inilah ilustrasi di balik lirik lagu pop karangan
Bobby Scott dan Bob Russell. He ain't heavy, he is my brother. Suatu perbuatan yang dipandang sebagai beban oleh seseorang ternyata tidak bagi yang lain, tergantung alasan untuk apa ia melakukannya. Jika ia melakukannya karena rasa cinta, pasti akan berbeda. Apakah kekuatan terbesar di dalam hidup ini? Jawabannya adalah love, cinta. Saudara-saudari yang terkasih, banyak hal yang tampak menjengkelkan, melelahkan, dan dihindari orang lain, ternyata dapat dilakukan dengan setia oleh pelakunya. Mengapa? Karena cinta membuat cara pandang mereka berbeda. Merawat suami, atau istri, atau anak, atau orang tua, atau anggota keluarga yang sakit, mendampingi anak belajar meski telah lelah bekerja seharian, mengantarkan orang tua berobat secara rutin, mengerjakan pekerjaan kantor yang menumpuk-numpuk, mengejar target yang diinginkan, merapikan rumah yang selalu berantakan, dan lain sebagainya. Semua hal tadi akan terasa sebagai beban dan berat, namun akan terasa berbeda jika dilakukan dengan penuh cinta. Mari mengawali kehidupan kita sehari-hari dengan cinta, agar kita mampu melakukan tugas-tugas dengan penuh gairah. Selamat menikmati power of love. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkaulah benteng perlindungan bagi siapa saja yang mengimani Dikau. Semoga sabdamu mendasari kehidupan kami sehari-hari, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.